مرحبا أهل النوادي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang pertama masalah membaca Al-Quran. Kita tahu bahwa secara lokal maupun nasional, bahkan internasional itu bahwa nada Al-Quran itu ada. Mungkin ada seperti Husaini, Hijaz dan sebagainya itu kan itu sudah standar sampai ke internasional. Nah ini akhir-akhir ini saya juga baca dia di YouTube. Ada Al-Quran itu dibaca secara kedaerahan itu diiringi oleh musik, itu ragam Jawa. Jadi diiringi musik dari Jawa itu diikuti oleh musik Jawa. Di situ sudah banyak program di dalam tempat yang masyarakat ini. Nah, apakah hari ini benar-benar ada suatu perlawanan yang ada perlawanannya atau seperti apa? Nah, ini bagaimana Ustaz tampaknya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an bil luhunil Arab." Bacalah Al-Quran dengan logat-logat Arab. Syekh Abdurrahman di dalam kitabnya At-Tamhid fi Ulumil Quran, di situ beliau mengatakan makna logat-logat Arab yaitu pertama ikuti cara bacanya. Cara baca mulai dari makharijul hurufnya. Itu yang dimaksud di dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan bacalah Al-Quran dengan tartil, artinya adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf, memperbagus huruf dan mengetahui kapan berhenti membaca Al-Quran. Kemudian di dalam hadis yang lainnya harus diperhatikan kalau menggunakan nada. Jadi ada nagomat namanya. Di dalam membaca Al-Quran ada istilah namanya nagomat, nada-nada. Ya, dia bernada. Sebagaimana tadi disebut ada jiharkah. Riwayat mengatakan Nabi baca nadanya jiharkah Al-Fatihah. Ada soba, ada hijaz dan seterusnya. Nah itu bukan karangan-karangan dari para ulama, tapi itu adalah sanad bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagomatnya ada dan diikuti oleh sahabat. Nah, sehingga Nabi pernah mengatakan kana Abu Musa al-Ash'ari yataghanna bihi. Abu Musa Ash'ari itu ketika membaca Al-Quran dia melagu-lagukan dengan nada. Itu maknanya nada yang sudah disepakati itu. Tapi kalau keluar dari nada ini pasti akan salah dalam bacaannya. Pasti akan salah dalam bacaan karena sudah dibuat undang-undang oleh para ahli qiraah, ahli di dalam masalah Al-Quran seperti Imam Syatibi, ya punya qiraah namanya qiraah Syatibiyah. Kemudian para imam qiraah sab'ah, Imam Abu Amir, Ibnu Amir, Imam Hamzah, Imam Kisai, Imam Hafiz, Imam Asim, itu ahli-ahli qiraah. Mereka mengatakan kalau keluar dari nada-nada yang sudah diatur ini pasti akan salah bacanya. Artinya tidak boleh kita buat nada-nada daerah untuk membaca Al-Quran karena pasti akan salah. Nabi katakan bacalah sesuai dengan apa yang sudah ada, luhunul Arab tadi. Nah itu pertama tuh. Jadi Al-Quran beda. Kalau mau baca kitab gak masalah, baca kitab fikih mau pakai nada manapun gak masalah karena hukum tajwid tidak berlaku di situ. Kita baca kitab fikih mau pakai tajwid boleh, gak pakai tajwid juga tidak mengapa. Tapi ketika Al-Quran dia punya hukum khusus, dia punya aturan, dia punya adab, dia punya hukum, dia punya tajwid, dia punya tartil, dia punya nagomat, dia punya magomat, semuanya ada, dia punya aturan. Nah itu kita harus hati-hati membaca Al-Quran, pakailah kaidah yang sudah disusun oleh para ulama karena itulah yang benar.
keluar dari kaidah itu pasti akan salah. Itu sehingga tidak boleh kita membaca Al-Quran menggunakan nada-nada lagu daerah, nggak boleh, nggak bisa. Dia khusus, itu sudah paten dari dulu, sudah paten. Nah, kemudian ditambah dengan iringan musik. Nah, Imam Ghazali menyatakan dengan iringan dub, alat pukul hadroka itu yang memang biasa dipakai untuk salawatan. Kalau kita zaman sekarang, kita baca Al-Quran sambil diiringi dengan itu sudah haram. Baru itu saja sudah haram. Kemudian dikatakan apalagi dengan alat-alat musik. Membaca Al-Quran ini, kalau salawatan beda. Salawatan boleh kita pakai dub, pakai musik untuk salawatan, tapi Al-Quran haram hukumnya, haram, dosa. Menurut Imam Ghazali, menurut Imam Nawawi, menurut Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, bahkan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini mengatakan, dan ulama-ulama lainnya mengatakan, kalau niatnya ingin melecehkan Al-Quran, kafir. Kalau karena tidak tahu, dosa. Kenapa dia tidak tanya dulu? Ya, masalahnya banyak ulama di situ. Boleh nggak kalau kita baca Al-Quran sambil iringan musik, diiringi dengan musik? Jadi dia tidak tahu saja sudah haram. Kalau sengaja melecehkan berarti sudah bukan haram saja, tapi dia bisa khawatir bisa keluar dari Islam. Ini bukan masalah masalah remeh, ini firman kalamullah, punya aturan, tidak sembarangan. Nah, jadi jelas itu ulama mengatakan semua sepakat, nggak ada yang, kecuali dulu ulama Spanyol ada beberapa saja, cuma itu sudah ditolak oleh ulama. Ya, kita punya imam-imam mazhab Syafi'i, Imam Ghazali haramkan, sudah cukup sudah. Imam Nawawi haramkan, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi haramkan, Ibnu Hajar Al-Haytami haramkan. Membaca Al-Quran diiringi dengan alat apapun, alat musik, itu semuanya diharamkan.